Oke, kalau gitu Mas Burhan, akankah Demokrat hengkang dari koalisi perubahan kalau Mas Ahaye tidak jadi bacawa presnya Mas Anies? Begini Audrey ya, sepanjang janur kuning belum melengkung, siapapun capres maupun koalisi yang sekarang mengaku akan mendukung tiga top 3 menurut survei itu belum tentu juga akan melenggang sebagai capres, termasuk Ganjar Pranowo, meskipun sudah diumumkan oleh PDI Perjuangan sebagai capres. Jadi konstelasi capres maupun pendukungnya ini sebelum didaftarkan di KPU itu apapun bisa berubah. Bisa saja misalnya Nasdem kemudian ketemu sama Golkar, cukup tuh untuk mencapreskan misalnya Anies ya, berpasangan dengan Erlangga Hartarto. Atau bisa saja misalnya PKS atau Demokrat kemudian membentuk poros koalisi yang lain atau bergabung dengan yang sudah ada. Makanya Demokrat ini mengancam untuk Juni harus diumumkan. Jadi begini, saya agak mengerti kronologinya atau timelinenya kan begini. Waktu itu kami rilis survei dan menemukan tren penurunan elektabilitas Mas Anies belum berhenti. Nah, kemudian Mas Andi Arief mengeluarkan pernyataan bahwa penurunan elektabilitas Anies seperti yang direkam oleh banyak survei, termasuk survei Kompas juga, dan hanya survei indikator, itu karena Mas Anies belum menetapkan pasangan. Nah, sebenarnya kalau dari data, itu tidak ada kaitan langsung antara penurunan elektabilitas Mas Anies dengan cawapres sebenarnya ya, karena penurunan itu berkaitan dengan kenaikan approval rating Pak Jokowi dan mulai kerja politiknya Prabowo Subianto, jadi nggak ada hubungan. Tetapi ini Audrey ya, tetapi gitu ya, saya harus agak pelan-pelan menjelaskan bahwa cawapres itu kalau ditetapkan segera itu bisa, dan tentu dengan asumsi disepakati oleh 3 partai pendukung Mas Anies, itu bisa mengakselerasi kerja Mas Anies, itu make sense juga. Karena tinggal 8 bulan nih sebelum 2024. Tapi harus kesepakatan bersama. Ya, jadi misalnya Mas Ahaye kalau disepakati oleh Nasdem dan PKS, tiga-tiganya. Kalau sekarang kan misalnya Kang Saan atau Mas Ahmad Ali bisa mengatakan, loh, kita yang kerja untuk Mas Anies baru Nasdem nih, di mana-mana baliho yang muncul ya dari Nasdem aja. PKS dengan Demokrat belum kelihatan balihonya. Jadi hal-hal semacam ini akan muncul terus-menerus sepanjang belum ada kesepakatan siapa cawapresnya Anies Baswedan. Dan makanya itu diharuskan sesegera mungkin ya bagi Demokrat ya untuk mengumumkan cawapresnya. Nah, pada titik itu kan ada benarnya, meskipun pertanyaannya siapa itu kan belum disepakati. Oke, kalau gitu sekarang saya tanyakan ke Demokrat. Berarti harus segera diumumkan di bulan Juni ini untuk cawapresnya Anies agar tidak digoyang? Audrey ya, hilangkan dulu itu kata memaksa. Karena tidak pernah ada kata memaksa untuk sesegera mungkin diumumkan. Tetapi ini atas kepentingan untuk sama-sama kita menang. Kan berkoalisi ini kan untuk menang sekali lagi. Dan waktu yang tersedia cukup pendek. Kalau nanti diputuskan di akhir atau menjelang menjelang kampanye, itu kan hanya tersisa 75 hari. Tidak cukup untuk bisa melakukan akselerasi konsolidasi secara nasional. Oleh karenanya, pengalaman-pengalaman kami itu dituangkan dengan permintaan agar sesegera mungkin dideklarasikan pasangan calon ini supaya memberikan kepastian kepada publik, keyakinan kepada publik. Dan bagi Partai Demokrat yang paling ideal menemani Mas Anies maju di Pilpres adalah? Begini, kita kalau mau mundur ke belakang, Demokrat, Cekyu Bapilu itu telah menjaring nama-nama. Banyak nama yang telah dijaring di internal partai kita. Tadi Mas Burhan juga telah menyebutkan kekurangan, kelebihan, bagaimana punya jaringan tidak, dan lain sebagainya. Dan berkesimpulan memang kan semangat dan spirit awal kami, AHY itu adalah untuk presiden. Cuman kan ada presidensial threshold, jadi mau tidak mau kita juga harus mengikuti terhadap ketentuan itu. Nah kemudian terbangun, ini panjang, perjalanan panjang, terbangun menjadi koalisi perubahan dengan Nasdem dan PKS. Tentu kami juga tidak ingin mundur ke belakang, ingin maju ke depan. Konteksnya adalah bagaimana koalisi ini bisa menang. Anies bisa kemudian naik kembali elektabilitasnya.
Ini adalah sebuah prasyarat yang harus dipenuhi dalam berbagai diskusi dan pemikiran kami. Ya harus ada deklarasi segera mungkin. Terkait dengan siapa bakal wakil presidennya, ya sesuai dengan yang telah dituangkan di dalam deklarasi bersama, yaitu diserahkan kepada harus secepat mungkin dideklarasikan di bulan Juni ini sesegera mungkin. Nasdem akankah di bulan Juni ini sesegera mungkin diumumkan bacawa presnya? Kang Saan? Ya, kalau Nasdem sekali lagi, kalau memang Mas Anies sudah ada nama dan itu firm, ya silakan umumkan. Sudah ada ini belum kan Kang kalau sekarang? Nah kan kalau saya kan ini kan Mas Anies kan belum menyampaikan ke kita. Kita udah menyerahkan ke Mas Anies, nanti Mas Anies silahkan tentukan. Jadi kalau Mas Anies sudah siap dengan calon dan sebagainya, disampaikan ke partai, ya kita cari waktu lah. Waktu yang baik gitu kan. Kalau terakhir pertemuan Mas Anies dengan Pak SBY begitu, belum ada pembicaraan juga yang... Siapa ini? Pak Herman kalau SBY. Kalau dulu Kang Saan. Silakan. Oke, silakan. Alumni ya. Ya, pembicaraan terkait dengan bagaimana taktik strategi ya pasti dibicarakan. Dan sekali lagi tidak ada unsur memaksa dan diserahkan kepada Mas Anies. Sehingga pilihannya yang menunggu Mas Anies, tetapi untuk menang ya harus lebih cepat karena ada kecenderungan hasil lebih cepat dan diserahkan ke Mas Anies. Kalau gitu saya singkat aja untuk ke kita Mas Burhan, Pak Herman. Kembali elektabilitasnya. Kalau harus segera mungkin tapi diserahkan ke Mas Anies, akankah Mas Anies ini benar-benar satu-satunya penentu untuk menentukan cawapresnya sendiri, Mas Burhan? Saya kira Mas Anies satu variabel ya, karena bagaimanapun ada 3 partai pendukung dan ketiganya punya tokoh-tokoh besar, punya veto player, ada Bang Surya di Nasdem, ada Pak SBY di Demokrat, dan tentu ada Salim Segaf Al-Jufri ya dari Ketua Majelis Syuro PKS. Jadi perlu ada kesepakatan bersama. Nah, masalahnya figur yang sesuai dengan kebutuhan Mas Anies untuk menang, yaitu mengunci di Jawa Timur, dari yang tersedia itu belum cukup memadai. Mas AHY memang... berarti nama-namanya masih belum memadai ya untuk... Sebentar aja. Singkat Mas Burhan, mohon maaf. Saya tahu, iya. Jadi belum memadai dan karenanya Mas Anies mungkin merasa perlu tambahan waktu. Nah, problemnya time is ticking, waktu makin bergerak. Kalau tidak segera diputuskan, itu juga mulai masuk tahap kampanye. Kampanye 75 hari. Jadi memang tidak mudah. Jadi saya bisa mengerti kalau Mas Anies perlu waktu lebih dalam, tetapi saat yang sama juga harus realistis menghadapi waktu yang makin mendekat ke jadwal pemilu. Baik, itu dilemanya. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih Pak Herman Kauri dan juga Kang Saan Mustafa. Sehat selalu, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Mas Burhan. Setelah ini, saudara, kami punya informasi dari rencana renovasi gedung DPD RI menuai polemik. Biaya 4,8 miliar rupiah hanya untuk renovasi toilet jadi sorotan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sarodi meminta anggaran renovasi toilet gedung DPD dicoret. Kompas TV, Rumah Pemilu. Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. 1000-an per liter. Masa sih? Wah, bener. Bisa dapat air minum berkualitas. Walau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampe deh. Aqua. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Kelihatannya hidupku selalu berbunga-bunga kan? Padahal ada dedikasi untuk tampil all out. Dan kasih yang terbaik buat anakku. Makanya aku perlu me time.
Baru Dettol Active Botany. Dengan kandungan bahan alami, wangi green tea bergamot dan lavender chamomile. Pas buat me time setiap hari. Perlindungan yang memanjakan untuk selalu slay the day. Dettol Active Botany. Memanjakanku, melindungi kami. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas. Oh ye, kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak, masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal. Sehat lagi. Mie Oven, inovasi Mayora. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas. Oh ye. 1000-an per liter. Masa sih? Wah, bener. Bisa dapat air minum berkualitas. Walau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampe deh. Aqua. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni meminta anggaran renovasi toilet gedung DPD 4,8 miliar rupiah dicoret dan bisa dialihkan ke kegiatan yang lebih penting. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni menyatakan sebaiknya anggaran renovasi toilet DPD bisa dicoret melalui mekanisme banggar. Politisi Nasdem ini menilai tidak ada urgensi dalam kegiatan renovasi toilet di gedung DPD RI. Tanggapannya saya minta coret aja, tapi kan melalui mekanisme banggar dan Kementerian Keuangan. Karena ya sebenarnya toilet kan nggak urgent juga, ya, toilet bisa dipakai yang masih ada kok. Kan kelihatannya nggak enak tuh, perbaikan toilet 4,8 M. Nah kalau rumah jabatan yang kiranya memang tidak layak boleh, itu masih make sense. Kalau toilet enggak lah, ya coret aja. Lumayan ada 4,8 M, ngurangin budget buat yang lain yang lebih penting. Saudara, renovasi di gedung DPD RI mengundang tanda tanya bagi masyarakat karena harga yang cukup tinggi, yakni hingga miliaran rupiah bagi ruang kerja dan juga toilet yang khususnya memakan biaya 4,8 miliar rupiah. Seperti inilah kondisi gedung yang digunakan oleh Dewan Perwakilan Daerah DPD RI yang kabarnya harus direnovasi. Anggaran renovasi gedung DPD RI termasuk toilet di dalamnya tak main-main. Untuk ruang kerja sesuai analisis Kementerian PUPR nilainya mencapai 14 miliar rupiah. Sedangkan untuk toilet akan menghabiskan anggaran sebesar 4,8 miliar rupiah. Sekretaris DPD RI beralasan renovasi diperlukan karena sudah 19 tahun gedung ini digunakan, belum pernah direnovasi. Sepanjang 19 tahun itu, ruang kerja Bapak Ibu anggota yang terhormat, anggota DPD RI itu belum pernah mengalami renovasi. Sehingga kalau kita lihat dari sisi kelayakan dan kepantasan sebagai anggota DPD, ini dari sisi kepantasannya juga dari sisi konstruksinya memang sudah layak untuk direnovasi. Dengan anggaran hampir 20 miliar rupiah, jumlah total ruang kerja yang direnovasi ada 136 ruang anggota dan 34 ruang provinsi. Sementara untuk kamar mandi atau toilet ada 32 unit. Rangga Indrajana, Arin Rizkia, Kompas TV, Jakarta.
Usai jeda, Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Wuri Maruf Amin, saudara, bermain permainan tradisional bersama siswa sekolah dasar di Gianyar, Bali. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru Oreo Soft Cake